wabarakatuh. Hai, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Ayu Melawati. Kali ini saya akan memberikan bimbingan klasikal dengan topik dekadensi moral dan subtopik penyebab terjadinya dekadensi moral. Adapun tujuan dari pemberian layanan bimbingan klasikal dengan topik dekadensi moral ini agar peserta didik dapat mengetahui apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan perilaku dekadensi moral, sehingga peserta didik dapat mengatasi atau mencegah dirinya untuk melakukan perilaku yang mencerminkan dekadensi moral. Nah, untuk itu mari kita bahas dekadensi moral part 2 ini dengan bersama-sama menyimak video berikut ini. Kita perlu membahas topik ini karena pada dasarnya masih ada sebagian orang atau sebagian peserta didik yang melakukan dekadensi moral seperti berbicara kepada orang tuanya kurang sopan, berkalimat yang tidak baik, atau perilaku-perilaku dengan bentuk-bentuk dekadensi moral seperti yang kita bicarakan di pembahasan dekadensi moral pada pertemuan pertama, yaitu membahas tentang subbab bentuk-bentuk dekadensi moral. Nah, sebelum ke pembahasan tentang penyebab dekadensi moral, yuk kita mengulas materi tentang dekadensi moral pada pertemuan ke-1. Di mana pada pertemuan ke-1 kita membahas bentuk-bentuk dekadensi moral, yaitu bentuk penurunan moral seseorang bisa dari perilaku-perilakunya seperti mencontek, menipu, mencuri, kemudian melakukan intoleransi, melakukan bullying, tindakan kekerasan, penyalahgunaan narkoba, sampai penyimpangan seks. Kemudian ada juga melakukan perusakan diri seperti bunuh diri. Wah, pokoknya banyak sekali ya contoh-contoh dekadensi moral, yaitu bentuk-bentuknya gitu. Dan dari pembahasan di pertemuan pertama kita sudah mengetahui bentuk-bentuk dekadensi moral. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya perilaku atau bentuk dekadensi moral yang kita bahas pada pertemuan pertama, kita perlu membahas dekadensi moral part 2 tentang apa sih yang menyebabkan seseorang melakukan dekadensi moral. Nah, Ibu ceritakan dulu ya sebuah ilustrasi yang dapat menyebabkan seseorang melakukan dekadensi moral. Misalnya ketika ingin menghadapi ujian semester, peserta didik belum memiliki persiapan apa-apa. Kemudian di dalam pikirannya terbesit, saya ingin membuat contekan, sehingga dia membuat tulisan-tulisan kecil dalam kertas-kertas kecil, dia persiapkan untuk melakukan mencontek tersebut. Nah, hal ini terjadi atau dekadensi moral mencontek tersebut terjadi karena kurangnya rasa pengawasan terhadap diri sendiri atau longgarnya agama terhadap diri kita sendiri gitu. Longgarnya pegangan agama ini menunjukkan bahwa diri kita itu seperti tidak diawasi oleh Tuhan, padahal mencontek adalah suatu hal atau perilaku yang kita ketahui bahwa itu salah di dalam hati nurani kita dan kita tetap melakukannya. Artinya di situ longgarnya pegangan agama kita, karena kalau pegangan agama ini di setiap agama itu memberikan arahan-arahan yang baik, dan ketika kita longgar terhadap agama, bahwa disitulah kita merasa diri kita tidak diawasi oleh Tuhan, sehingga ketika melakukan kegiatan buruk atau melakukan dekadensi moral tadi seperti mencontek itu biasa aja perasaannya, tidak ada rasa bersalah, tidak ingin mengakhiri gitu kan, terus melakukan mencontek demi hasil yang bagus, tapi kalau menurut saya itu tidak memuaskan gitu karena hasilnya dari mencontek.
Itu adalah salah satu contoh dekadensi moral dengan sebab longgarnya pegangan terhadap agama. Nah, untuk itu kita akan membahas lebih detail apa aja sih penyebab-penyebabnya yang menyebabkan seseorang melakukan dekadensi moral. Nah, berikut ini ada faktor-faktor penyebab dekadensi moral. Yang kesatu adalah longgarnya pegangan terhadap agama. Yang kedua, kurang efektifnya pembinaan moral di keluarga. Yang ketiga, derasnya arus budaya materialistis, hedonis, dan sekuleris. Yang keempat, kurangnya peran aksi pemerintah dalam mengatasi dekadensi moral. Dan yang kelima, pengaruh kemajuan teknologi informasi yang kuat. Nah, dari kelima faktor penyebab tersebut, yuk kita bahas satu persatu agar lebih detail. Yang pertama adalah faktor penyebabnya karena longgarnya pegangan terhadap agama. Hal ini berupa akan adanya keyakinan. Kalau kita longgar terhadap keyakinan agama kita, maka apa yang terjadi? Di situ akan terjadi banyak perubahan kelonggaran terhadap norma-norma agama, di mana agama adalah yang mengatur segala tata cara kehidupan. Karena di semua agama atau semua kepercayaan itu di situ mengandung tata cara kehidupan yang baik-baik, semuanya ada di situ. Dan ketika kita longgarkan diri kita pada keyakinan terhadap pegangan agama ini, maka akan terjadi banyak perilaku buruk yang kita lakukan. Contohnya tadi seperti ilustrasi yang Ibu sampaikan, yaitu mencontek karena merasa dirinya tidak diawasi oleh Tuhannya gitu. Walaupun tidak diketahui oleh temannya, tapi tetap ya, hal itu adalah perilaku dekadensi moral, perilaku yang buruk gitu. Dan itu merasa tidak diawasi oleh Tuhannya karena longgarnya pegangan terhadap agama. Nah, longgarnya pegangan terhadap agama ini dikembalikan oleh diri sendiri. Jadi kita yang meyakini agama kita dan kita menjalankannya dengan sepenuh hati dan kita yang mengendalikannya sendiri gitu. Nah, tadi contoh yang mencontek itu berarti tandanya dia pengendalian diri terhadap pegangan agamanya kurang gitu. Karena dengan adanya pengendalian diri sendiri itu terhadap agama kita, maka disitulah kita akan merasa diawasi langsung oleh Tuhan dan mengikuti kata hati nurani kita. Karena sesungguhnya di hati nurani kita itu selalu mengucapkan yang baik. Dan ketika kita melakukan hal buruk itu adalah pengaruh-pengaruh dari pikiran kita gitu. Akan tetapi jika kita ingin melakukan hal buruk tapi merasa diawasi oleh Tuhan kita dan di situ dikendalikan oleh diri kita sendiri, maka kita tidak akan jadi melakukan hal buruk tersebut. Kita lanjutkan pada faktor penyebab dekadensi moral yang kedua, yaitu kurang efektifnya pembinaan moral di keluarga. Nah, keluarga adalah lingkungan sosial yang pertama, yaitu dari pertama kita lahir, kita ada di sebuah keluarga. Entah itu keluarga inti atau keluarga yang lebih luas. Kalau keluarga inti itu seperti ayah, ibu, adik, dan kakak. Tapi kalau keluarga luas itu mungkin ada nenek, bibi, paman gitu kan, dan lain-lain. Itu adalah keluarga luas. Nah, disitulah kita diberikan penanaman nilai dan norma, dimana diberikan contoh, ini loh cara makan yang baik menggunakan tangan kanan, seperti ini loh cara memberikan barang kepada orang lain dengan tangan kanan dan tidak dilempar. Disitulah kita diberikan penanaman nilai dan norma yang berlaku di keluarga gitu. Nah, hal ini juga akan menjadi baik apabila kita menanamkan nilai dan norma kepada anak tersebut dengan baik. Tapi apabila dalam keluarga tersebut terjadi masalah keluarga, broken home, orang tuanya cuek, orang tuanya sibuk bekerja, maka disitulah dapat menjadi penyebab adanya perilaku dekadensi moral karena kurangnya penanaman nilai dan moral di orang tua. Contohnya ketika orang tuanya sibuk bekerja, cuek kepada anaknya gitu, maka anaknya akan melakukan perilaku-perilaku yang
cenderung buruk karena merasa tidak diberikan arahan atau tidak diawasi oleh orang tuanya gitu. Dan disitulah karena kurangnya nilai penanaman moral serta longgarnya agama yang dianutnya gitu, sehingga memunculkan perilaku dekadensi moral, dan itu merasa tidak diawasi oleh Tuhannya serta dia terus melakukannya hingga menjadi sebuah kebiasaan perilaku buruk tersebut. Bisa saja dia mencontoh perilaku orang tuanya yang kurang baik gitu. Kemudian penyimpangan sosialnya dia ikuti sesuai dengan lingkungan-lingkungan yang dia lihat di lingkungan sekitarnya. Nah, kurang efektifnya pembinaan moral di keluarga juga dapat membawa dampak buruk kepada peserta didik ketika ia beralih dari lingkungan yang lebih kecil, yaitu keluarga, ke lingkungan yang lebih luas, yaitu seperti lingkungan sekolah dan masyarakat. Ketika seorang anak sudah membiasakan dirinya melakukan perilaku yang menurutnya biasa, tapi sebenarnya menurut norma dan nilai itu adalah hal buruk, maka perilaku buruk tersebut akan dibawa saat ia sudah masuk sekolah, kemudian sudah ada di lingkungan masyarakat dan bergaul dengan masyarakat. Misalnya seperti seorang anak yang menyelesaikan masalahnya dengan berkelahi, dan di situ kurang menanamkan moral dan nilai di keluarganya bahwa berkelahi itu tidak diperbolehkan karena bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Maka ketika hal itu tidak ditanamkan dan orang tersebut terbiasa melakukan atau menyelesaikan masalahnya dengan berkelahi, ketika ia sekolah hal tersebut akan terjadi gitu. Dan mungkin saja anak tersebut bisa melakukan tawuran karena kurangnya pengawasan dari orang tua, dari keluarga, dan tentunya dari sekolah kurang pengawasannya gitu. Penyebab yang ketiga yaitu derasnya arus materialistis, hedonis, dan sekuleris. Nah, derasnya arus materialistis ini berhubungan dengan kegiatan atau perilaku seseorang yang lebih berorientasi kepada materi atau uang. Jadi semua hal itu dianggapnya harus menghasilkan uang, harus memberikan income secara materi. Jadi tidak mempedulikan hati nuraninya, kadang juga mengabaikan pegangannya terhadap agama gitu. Nah, dari arus materialistis ini dahsyatnya pengaruh arus materialistis seperti dia terpengaruh oleh teman-temannya yang senang berbelanja, kemudian dia melakukan hal tersebut gitu kan, menjadi karena dia tidak memiliki uang menjadi matre, meminta kepada pacarnya dan lain-lain. Itu adalah derasnya arus materialistis di lingkungan sekitarnya. Kemudian hedonis. Dengan perilaku hedonis ini menunjukkan bahwa dia bersikap boros. Perilaku boros ini adalah perilaku penurunan moral seseorang, karena dengan bersikap boros seseorang tersebut tidak bisa memberikan atau melakukan manajemen terhadap keuangannya, sehingga keuangannya tidak tertata atau teratur dengan baik, dan pada saat membutuhkan uang tersebut uangnya bisa saja sudah habis karena berperilaku hedonis seperti berbelanja, membeli barang-barang mewah, dan banyak lagi hal lainnya yang mungkin saja dipengaruhi dari lingkungan juga, dari faktor teman-temannya atau dari pengaruh-pengaruh lingkungan yang membuat dia ingin berperilaku hedonis. Kemudian sekuleris. Sekuleris ini termasuk hal yang berbahaya juga dan menyebabkan seseorang melakukan dekadensi moral. Karena perilaku sekuleris ini adalah memisahkan setiap kegiatan atau perilaku kita dengan agama. Jadi memisahkan urusan dunia dengan agamanya. Karena ketika kita melakukan suatu kegiatan akan lebih baik kalau kita sesuaikan dengan keyakinan agama kita. Karena tadi di agama itu diajarkan semua tata cara kehidupan yang baik. Kalau perilaku sehari-hari kita sesuai dengan agama, maka itu akan lebih baik. Tapi coba bayangkan kalau seseorang selalu memisahkan kehidupannya dengan agamanya gitu, pasti mungkin
seseorang tersebut jauh dari kehidupan agama dan mungkin saja melakukan penyimpangan sosial lainnya. Bisa saja melakukan seks bebas atau atau mengkonsumsi narkoba seperti itu. Itu adalah karena perilaku sekulerisme menjadikan kita melakukan dekadensi moral. Nah, yang selanjutnya adalah kurangnya aksi pemerintah dalam mengatasi dekadensi moral. Hal ini menjadi faktor penyebab dekadensi moral karena kadang adanya kedudukan atau peluang atau kekayaan seseorang dalam jabatannya, maka seseorang mungkin saja melakukan suap menyuap, kemudian korupsi karena kedudukan, ingin mendapatkan kedudukan dengan memberikan sejumlah uang kepada atasannya agar diberikan jabatan seperti itu. Kemudian peluang adanya melakukan korupsi karena ada kurangnya pengawasan dari pemerintah gitu. Nah, di sini juga kurangnya pelayanan publik, misalnya ketika adanya pemberian gratifikasi dalam layanan publik, sehingga pengurusan transportasi lancar, misalnya di Dukcapil dengan ada gratifikasi yang padahal itu sebenarnya nggak boleh memberikan hadiah itu atau berupa uang gitu, itu nggak boleh ya, tapi dilakukan untuk memperlancar aksinya dalam mengurus masyarakat. Itu adalah dikaitkan juga gitu. Kemudian whole of government ini berkaitan dengan kerjasama antar instansi. Kadang kalau misalkan seseorang pihak swasta ingin melancarkan aksinya dalam pembangunan proyek, biasanya ada faktor suap menyuap yang itu merupakan dekadensi moral juga gitu. Nah, selain itu, yang menyebabkan seseorang melakukan dekadensi moral dalam konteks pemerintahan juga terjadi pada rendahnya komitmen mutu, yaitu karena melakukan tindakan misalnya korupsi, suap menyuap, jadi kualitas hasil produknya atau barang atau jasanya itu tidak maksimal, sehingga dikatakan mutunya rendah dan itu bisa berdampak buruk pada negara kita. Kemudian yang selanjutnya adalah pengaruh kemajuan teknologi informasi yang kuat. Nah, hal ini sering menjadi penyebab terjadinya dekadensi moral karena adanya teknologi yang maju gitu, tapi cara menggunakannya tidak bijak. Contohnya mengambil atau merampok data secara digital dari bank-bank data. Itu secara teknologi bisa dilakukan dan itu merupakan penurunan moral seseorang ketika melakukan pengambilan data atau mengambil data tanpa izin dan pengetahuan instansi yang memang memiliki data tersebut. Nah, selain itu, gawai yang digunakan secara tidak bijak, yaitu seperti handphone, gadget kita yang lain, itu digunakannya dengan tidak bijak. Jadi jari-jari kita ini menjadi penunjang kita melakukan dekadensi moral ketika kita menggunakan gawai kita secara tidak bijak. Misalnya membuli di media sosial, di Facebook, di Snap WA, Snap IG gitu kan, di Snap Instagram, mencibir orang lain, memfitnah orang lain. Hal itu terjadi karena pengaruh kemajuan teknologi informasi yang kuat dan ketidakbijakan kita dalam menggunakan akun-akun media sosial kita. Lain juga yang mungkin akan terjadi ketika adanya kemajuan teknologi dan digunakan secara tidak tepat, mungkin saja seseorang akan membuka situs-situs pornografi atau hal-hal yang tidak baik lainnya, sehingga memicu seseorang untuk melakukan penyimpangan seksual gitu, dan itu adalah menjadi penyebab terjadinya dekadensi moral. Nah, itulah pembahasan kita pada topik dekadensi moral part 2 tentang faktor penyebab dekadensi moral. Semoga hal ini bermanfaat dan bisa mencegah teman-teman untuk melakukan dekadensi moral. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya di dekadensi moral part 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan aktifin notifikasinya.